Oke, halo semua. Hari ini kita bakal belajar yang namanya drawer layout di Android ya. Nah, drawer layout itu kayak gimana? Ini saya ada contoh aplikasinya. Jadi kita misalkan ada toolbar ya di atas, terus kemudian kita ada 3 garis ini, kita klik, dia ada keluar menu. Jadi navigation menu kayak drawer, kayak lemari gitu ya. Nah, kita bisa klik, misalkan saya klik home, dia bakal tulis home press. Home-nya udah diklik gitu. About us, dan setting gitu. Oke. Nah, ini nanti misalkan kita bisa pakai buat pindah-pindah page misalkan ya. Kan ini saya hanya buatnya sebagai Collagen Toast. Nanti kita bisa pakai buat pindahin page. Selain dari klik ini, kita juga bisa bukanya itu lewat drag. Jadi kita drag ini ya. Pas mau tutup kita tinggal kliknya tempat lain. Oke. Nah, kita mau bikin contoh aplikasi kayak gitu ya. Nah, pada ini ada project kosong aja. Yang pertama kali kita lakukan, kita ke si activity main. Ini saya ganti ke split aja. Nah, yang bakal kita lakukan, kita ganti dulu nih. Ini jangan pakai constraint, kita pakai namanya drawer layout. Karena kita mau ada di mana layoutnya itu ada drawernya yang bisa ditarik dari samping gitu ya. Terus kemudian kita perlu bikin namanya navigation view. Oke. Tapi kalau misalkan kalian coba navigation view, itu harusnya belum ada. Karena kita perlu tambahin sebuah implementation. Nah, kalau kalian lihat, ini ada build Gradle project dan build Gradle buat app ya. Ini app ini buat tambahin implementation atau library dari luar gitu. Nah, paling tinggal tambahin aja satu line ini, implementation Android X navigation UI KTX. Ini buat versinya, versi 2.3.0 ini harusnya versi terbaru. Nanti ini juga ada saya taruh di description, bisa dikopas saja. Kalau udah, kita tinggal sync now. Jadi dia perlu sync antara apa yang kita tulis di sini dengan Gradle yang ada gitu. Oke? Mungkin akan makan waktu sedikit lama, jadi ditunggu aja. Nah, kalau udah selesai harusnya udah ada centang kayak gini ya, configure successful. Kita tutup aja. Ini juga kita tutup. Sekarang ke sini lagi, kita coba pakai navigation view. Harusnya sudah ada, sudah bisa ya. Nah, ini kita bikinnya width-nya itu wrap content aja. Kemudian height-nya itu match parent. Oke? Width-nya wrap content, height-nya match parent. Terus kemudian kita bakal kasih ID. Jadi kita bakal bisa manggil si navigation view-nya buat dapetin ada menu apa aja di sini gitu. Jadi misalkan ID-nya ini adalah nav menu view gitu ya. Nav menu view. Ini sebenarnya navigation-nya sudah ada, tapi navigation-nya masih berada di tengah gitu. Nah, kita perlu bikin dia supaya berada di bagian yang tersimpan ya. Pas kita drag baru dia keluar gitu. Nah, kita perlu tambahin tulis saja Android titik 2, terus kemudian tulis saja layout underscore gravity. Oke, terus kemudian sama dengan kita kasih aja start gitu ya. Kemudian kita tutup aja. Otomatis dia bakal berada di sebelah sini yang tersembunyi gitu. Kalau kalian lihat di sini ada titik-titiknya menandakan dia itu ada di sini gitu ya. Oke. Dirapin codingannya pakai Ctrl Alt L aja kalau mau. Terus jangan lupa kita bakal kasih ID buat si drawer layoutnya juga ya. Di sini misalkan saya kasih ID drawer layout. Oke, dan kita bisa panggil isi-isi dari si drawer layoutnya itu. Oke, sekarang kalau kita coba jalanin, nah ini kalau kita coba lihat, kita sudah ada drawernya, tapi harusnya masih kosong ya. Nah, ini kita tinggal kasih menunya aja. Caranya itu kita ke res, di resnya kita klik kanan, new, directory, kita kasih nama aja menu. Namanya itu pastikan menu aja, karena emang di Android-nya ada tersiapkan kayak satu package buat menu ya. Jadi kalau misalnya kita klik kanan, kita new, dia langsung bisa kita new-kan menu resource file. Oke. Misalkan nama aja nav menu. Oke, kita ke split aja. Nah, ini ada menu-menunya. Cara bikin menu pertama, misalkan kita item, pakai namanya item, terus kemudian kita kasih ID. ID-nya itu misalkan menu, misalkan home ya. Home. Kemudian ada title-nya. Kita kasih aja home. Oke, kita tutup. Nah, harusnya menu pertama udah ada. Ini kita bisa rapin dulu, terus kita kopas aja. Kita kopas lagi. Misalkan buat about us.
sama ini juga ganti jadi about us. Kemudian di sini kita kasih settings, menu settings gitu ya. Terus kemudian di navigation view-nya kita kasih aja app menu ya. Kita kasih aja menu kita yang mana. Pilih aja yang menu /nav menu. Oke. Otomatis dia bakal sudah ada menunya. Kalau kita coba jalanin lagi, nah kalau kita coba lihat lagi, harusnya pas kita drag menunya sudah ada, udah bisa diklik, tapi belum bisa lakukan apa-apa ya. Oke. Nah kita bakal kasih actionnya nih. Kita ke main activity aja. Nah kita bakal inisialisasi dulu si late init var dari si navigation menunya ya. Nav menu view. Oke. Terus kemudian kita kasih tipe datanya navigation view, gitu ya. Sekalian kita bakal bikin buat si drawernya ya, drawer layout. Tipe datanya drawer layout. Oke. Nanti kita bakal inisialisasi di sini aja. Jadi si nav menu view sama dengan find view by id r.id.nav menu view, sama si drawer layout juga sama dengan find view by id r.id. Si drawer layout ya. Oke, kalau sudah, kita bakal extend satu function lagi, extend satu kelas yang namanya itu on navigation item selector. Oke, navigation view on navigation item selector. Ini bakal nge-read atau nge-listen apabila ada sesuatu yang diklik di navigation view kita. Nah, di sini kalau ada error, kita tinggal Alt Enter aja, kita bakal implement si member, terus kita implement saja on navigation item selector. Nah, sebelum itu kita perlu set dulu nih, si nav menu view dot set navigation item selector. Kita mau set navigation menu kita, listener-nya yang mana? Listener itu yaitu si this. Nah, di sini kita bisa pakai if else saja, kalau nggak mau pakai switch case juga boleh. Nah, kalau switch case di Android sedikit berbeda ya. Ini namanya pakainya when, di mana gitu ya. Mirip lah ya. Ini yang panelnya saya ganti jadi menu aja. Ini menu yang kita mau pilih ya. Jadi when menu dot item id, buka kurung tutup kurung kurawal. Terus kita tulis aja nih r.id misalkan menu home. Kita kasih tanda panah, buka kurung. Kita bakal ngapain di sini? Toast.make text this misalkan home press. Terus kemudian kita kasih aja parameternya itu toast.short singkat ya, terus show. Oke, jadi ini mirip kayak switch case di bahasa lain ya. Kalau di C sama Java itu mirip kayak gini, tapi hanya pakainya when. Parameter yang mau dilihat, terus kemudian kita tinggal pilih aja. Kalau misalkan menu.itemID itu sama dengan ini, kita bakal lakukan ini. Kalau dia sama dengan menu about us, tanda panah, berarti dia bakal, ini kita copy aja ya. Terus kita pilih ke bawah aja. Ini berarti si about us press gitu ya. Dan terakhir buat si setting ya. Oke, kalau sudah selesai buat tiga-tiganya, kita jangan lupa nih buat nge-return true. Nge-return true karena function ini dia bakal nge-return type si boolean true ya. Terus kemudian setelah ini kan pas kita mau klik sesuatu, kita mau tutup drawernya kan ya, kita nggak mau biarin drawer terbuka. Nah, caranya itu tinggal pakai drawer layout yang sudah kita find view by id tadi, terus kita dot close drawer, terus dia minta parameternya itu gravity dot start. Oh sorry, bukan gravity ya, tapi gravity compat dot start. Itu sama aja kayak yang tadi kita bikinnya buat layout gravity-nya, biar dia kembali ke posisi semulanya. Oke, kalau kita coba jalanin, nah kalau misalkan kita cobain sekarang, pas kita klik home, dia bakal tutup dan ada toast-nya. Sama juga buat yang lainnya. Nah, sekarang kita paling mau bikin nih, daripada kita drag ini kan agak repot ya, kita mau bikin satu strip menu aja di atas ini, di toolbar-nya. Nah, yang pertama kali kita perlu lakukan adalah hilangin toolbar yang biasa ini.
hilangin toolbar defaultnya. Kita perlu pakai toolbar kita sendiri gitu ya, biar lebih enak aja customization-nya. Oke. Yang pertama kali kita lakukan, kita buka dulu si values, kita cari yang styles. Nah, kita bakal tambahin dua item baru, item name, terus kita tulis saja window action bar, kita tutup, kita kasih false, terus kemudian satu lagi item name window title, window no title, itu jadi true. Jadi kita mau dia nggak ada action bar dan dia nggak ada title-nya gitu. Oke, ini dua line ditambahin aja ya. Nah, kalau sudah, harusnya kalau kita coba jalinin lagi, navbar-nya bakal hilang gitu ya. Sorry, bukan navbar, tapi toolbar-nya bakal hilang. Nah, sekarang toolbar-nya hilang ya. Nah, sekarang kita perlu bikin toolbar kita sendiri nih. Kita ke layout-nya aja, kita klik kanan, new, layout, terus kita kasih nama toolbar. Terus kita ganti nih root elemennya. Kita hapus saja, kita tulis saja toolbar. Nah, pilihnya yang app compat widget aja. Oke, terus kita oke aja. Kita ganti ke split. Nah, ini tempat toolbar kita. Rapiin dulu, Ctrl Alt L. Paling kita bikin dulu warna background-nya aja ya, biar agak kelihatan background. Nah, kita bisa pilih nih warnanya, color primary aja. Kalau nggak, kalau mau pakai hex code sendiri juga bisa, tapi saya pakai yang punya mereka aja. Nah, ini masih full ya. Paling kita ganti aja nih, head-nya itu wrap content gitu, biar nggak besar. Terus kasih linear layout. Ini width-nya itu match parent, head-nya itu wrap content juga. Orientation-nya tapi horizontal, karena kita mau ke sampingnya. Kemudian kita kasih aja di sini misalkan image button. Jadi kita bisa kasih image yang sekaligus ada buttonnya gitu. Wrap content, src. Nah, karena belum ada, kita bikin dulu nih. Cara bikin icon itu ada, bukan bikin sih, kita download gitu ya. Di drawable, klik kanan aja, new, terus kemudian vector asset. Pilih aja yang mana yang kita pakai. Di sini ada banyak sekali icon. Saya cari aja langsung menu. Harusnya ada nih yang strip 3 ini, kita oke. Terus namanya nggak usah diganti, nggak apa-apa. Next, finish. Nah, harusnya sekarang di sini ada baseline menu 24. 24 ini adalah ukurannya 24 dp gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tulis saja menu, enter aja, dia bakal autocomplete. Terus kemudian ini kalau kalian lihat dia ada kayak background gitu kan ya. Itu kita hapus saja dengan background add null gitu. Dia bakal hilang. Terus kalau misalkan mau ganti warnanya nih, misalkan hitam nggak cocok sama ungu gitu ya. Kasih aja tint. Terus kalau misalnya mau putih berarti hashtag FF gitu ya. F-nya 6 kali otomatis udah jadi putih. Terus jangan lupa kasih ID. Misalkan namanya btn drawer. Tutup aja, Ctrl L buat rapiin. Oke, harusnya menu kita, toolbar kita udah jadi. Nah, cara kita tambahin, kita tinggal, ini teksturnya saya hapus saja. Di sini saya kasih linear layout dulu ya, linear layout, match parent, terus orientationnya vertikal aja. Nah, di dalam sini misalkan cara tambahnya, kita pakai include, huruf kecil semua ya, include, terus kasih ID. ID-nya itu misalkan toolbar. Terus kemudian kasih layoutnya itu toolbar. Nah, otomatis sudah ketambahin. Toolbar ini dari nama toolbar.xml kita ya. Jadi kalau misalnya namanya lain ya, ini di sini yang ini juga lain berarti. Di sini kita bisa tambahin nih, misalkan text view gitu ya. Text view, text, hello world gitu ya. Jadi dia bisa digabung juga bisa nih navigation view dengan isi-isi dari main-nya. Oke, sekarang cara panggilnya di main activity, kita tinggal cari aja nih, misalnya kita tambahin aja lead init bar buat si toolbar. Ini buat toolbar, pilihnya yang Android X compat widget ya, karena kita pakainya yang ini. Terus lead init lagi buat si btn drawer. Berarti ini pakai image button gitu ya. Nah, di sini kita tinggal find aja nih toolbar sama dengan find view by id r.id.toolbar. Terus kemudian si btn drawer-nya, karena btn drawer ada di dalam toolbar,
Jadi kita perlu bikinnya sedikit berbeda ya. btn drawer sama dengan toolbar.findViewById.app.id.btn drawer. Karena btn drawer ada di dalam toolbar, jadi kita perlu bikinnya toolbar.findViewById. Jadi kita mau cari nih di dalam si toolbarnya ada nggak btn drawer gitu. Nah kalau udah tinggal btn drawer .set on click listener, terus kita dalam kurungnya kita kasih aja misalkan drawer layout open drawer itu si gravity left karena dia mau munculnya di kiri ya gitu. Nah kalau kita coba jalanin, nah seharusnya udah bisa nih, kita coba klik dia bakal terbuka ya gitu. Nah harusnya sampai situ aja. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanyakan di komen. Terima kasih.